Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pada hari ini Sabtu 17 Juli 2021 dengan judul pembahasan Keberanian Penurutan Didemonstrasikan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara-saudaraku yang kekasih, Abraham yang dalam penurutannya akan perintah ilahi mengadakan perjalanan dengan Ishak di sisinya. Ia melihat di hadapannya gunung yang dikatakan Allah kepadanya akan dinyatakannya sebagai tempat ia harus mengorbankan anaknya. Ia memindahkan kayu itu dari bahu hambanya, lalu meletakkannya ke atas Ishak, yaitu yang akan dikorbankan. Ia mengikat jiwanya dengan keteguhan dan kepatuhan yang menyengsarakan nyawanya, siap untuk pekerjaan yang dituntut Allah supaya dilakukannya. Dengan hati yang hancur dan dengan tangan yang sangat lemas, ia mengambil api. Ketika Ishak bertanya, "Ya Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Oh, tetapi Abraham tidak dapat memberitahukan kepadanya sekarang. Bapa dan anak mendirikan mezbah. Dan tibalah saat yang mengerikan bagi Abraham untuk memberitahukan kepada Ishak hal yang telah menyengsarakan jiwanya sepanjang perjalanan yang jauh, bahwa Ishak sendirilah korban itu. Ishak bukanlah seorang anak-anak. Ia adalah orang muda yang sudah dewasa. Ia tentu dapat menolak untuk menyerah kepada maksud bapaknya. Sekiranya ia memilih berbuat demikian, ia tidak menuduh bapaknya sakit ingatan, dan tidak pula ia berusaha hendak mengubah maksudnya. Ia menyerah. Ia percaya pada kasih bapaknya dan bahwa ia tentu tidak akan mengadakan pengorbanan yang ngeri ini dari satu-satunya anaknya kalau Allah tidak menyuruh dia berbuat demikian. Ishak diikat dengan tangan gemetar, tangan yang penuh kasih dan belas kasihan, sebab Allah telah mengatakannya. Anak itu menyerah untuk dikorbankan sebab ia percaya akan ketulusan ayahnya. Tetapi ketika segala sesuatu sudah sedia, ketika iman ayah dan penyerahan anak sudah diuji sepenuhnya, malaikat Allah menahan tangan Abraham yang terangkat, yang sudah hampir menyembelih anaknya, dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu sudah cukup. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk menuruti Allah dengan sukarela di bawah segala keadaan, keberanian yang besar pun diperlukan. Kita dapat mengenal Kristus hanya oleh mengasihi dan menuruti Dia. Tuhan memanggil orang-orang yang gagah berani, yang tidak akan takut ataupun gentar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan pada pagi ini. Kami boleh mendapatkan satu pendalaman firman Tuhan lewat bacaan renungan pagi. Sehubungan dengan keberanian yang perlu untuk didemonstrasikan.
Bapa di surga, pelajaran dari Abraham dan Ishak menjadi satu penuntun dalam kehidupan kami. Bagaimana satu tekad sikap yang diambil oleh Abraham untuk mengorbankan anaknya sendiri atas perintah Tuhan. Namun Bapa, penurutan yang telah dilakukan oleh Abraham membuahkan hasil bagaimana Allah telah menguji iman Abraham. Dan Abraham pun mengikutinya. Dan Allah menyediakan pengganti korban dari anaknya Ishak. Dan Bapa di surga, yakinlah kami, ketika kami memiliki satu keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, biarlah itu akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Oleh karena kami percaya untuk menuruti Allah dengan sukarela dalam segala keadaan membutuhkan satu keberanian yang besar, termasuk untuk mengikut Engkau. Bapa di sorga, biarlah Tuhan kerjakan peliharakan kami hari ini dalam setiap kegiatan, aktivitas yang kami akan lalui, terlebih peribadatan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.